Proyek besar Juventus gabungkan talenta muda, pembenahan manajemen dan juga manuver di bursa transfer. Kira-kira siapa saja ya nama-nama yang bakal masuk dalam rencana tersebut? Makanya jangan di skip video ini, tonton video ini sampai habis. Bersama aku Trias dan juga dua narasumber kita, ada Mas Bio dan juga ada Mas Riki. Halo Mas, selamat malam. Halo, Gimana nih kabarnya Mas? Baik ya? baik alhamdulillah sudah tidak banjir. Oh ya kemarin ada habis Oh, kebanjiran ya iya. dari Kebanjiran. story siapa ya? Storynya Mas Bika atau Mas Riki gitu ya? Aku Oke, berarti Reki, kebanjiran, aman Reki, ya tapi ya. jalanan, Reki tapi kebanjiran. jalanan. Tapi Aman. rumahnya nggak banjir sih, cuma jalanan aja Oh, banjir. akses jalannya aja ya berarti. Iya, betul. Oke. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastinya Trias juga bakalan ngingetin Juvent ini yang mungkin pengen jadi narasumber juga kayak Mas Bio dan juga Hmm, Mas Riki, langsung aja gabung di membership kita. Caranya gimana? Caranya tinggal klik link aja yang ada di channel Suara Juvent ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Di tengah derasnya rumor Mercato, Juventus ini terus bergerak di berbagai lini. Salah satu prioritas yang saat ini adalah mempermanenkan Chico, pemain muda yang tampil impresif musim lalu. Negosiasi untuk status permanen Chico diyakini sudah berada di jalur positif nih, menegaskan komitmen Juventus untuk membangun fondasi jangka panjang dengan bakat-bakat muda yang mereka miliki. Tapi gak cuma di sektor pemain aja, pembenahan juga menyentuh area manajemen ya, nama Tognazzi muncul ke permukaan nih sebagai kandidat kuat untuk posisi sport director baru untuk Juventus. Dan hal ini memberikan sinyal bahwa klub ingin merefresh arah strategis mereka. Sementara itu dari Brazil muncul juga rumor tentang Andre nih, gelandang bertalenta yang disebut-sebut menarik perhatian Dian Connery. Dan tiga kabar ini pastinya memberikan gambaran jelas ya bahwa Juventus sedang meramu kombinasi ideal nih antara regenerasi pemain, kestabilan manajemen, dan juga peluang-peluang di pasar yang masih terbuka lebar. Langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Ini Juventus yang semakin serius ya, menyusun fondasi skuad untuk musim depan. Hari ini kabar penting datang dari meja negosiasi. Francesco Conceição yang musim lalu hanya berstatus pinjaman dari Porto, ini sudah menyepakati transfer permain permanen ke Turin dan nilai transfernya yes. dikabarkan di kisaran antara 24 hingga 20 juta euro. 24 hingga 27 juta euro ya. Yang menarik ini Ya. demi mempermudah proses, Conceição ini rela melepaskan 20 hak sell on-nya dan sebuah sikap yang pastinya kita jarang temui ya di era pemain-pemain modern, dan hal ini menandakan bahwa sang pemain memang benar-benar ingin bertahan menjadi bagian dari proyek Juventus di bawah Igor Tudor. Dan kini dengan status permanen hampir resmi dan masuk daftar pemain yang dipanggil untuk camp latihan pada 24 Juli mendatang. Konsensal ini menjadi salah satu simbol awal revolusi yang ingin digarap oleh Juventus. Nah, pertanyaannya, menurut Mas Bio dan juga Mas Riki, apakah makna dari langkah Konsesau yang ini rela melepas 20 haknya demi transfer ini tuh gimana nih? Dan apakah menunjukkan keyakinan pada proyek Juventus atau lebih pada keputusasaan situasi di Porto? Silakan Mas Bio, boleh menjawab dulu. Ya. Eh, Kalau ini sih kayaknya mungkin nggak ada, kalau di bilang Trias tadi keputusasaan kayaknya sih nggak ada ya, karena memang si pemain pun sebenarnya memang ingin stay di Juventus, karena di Porto pun dia sudah tidak menemukan tempatnya lagi, karena secara skema di Porto kayaknya Conceição sudah tidak masuk skemanya, tapi memang di keep sama klub Porto cuma untuk menaikkan harganya aja. Kan awalnya memang Porto bersikeras cash keras 30 juta euro waktu dari awal. Cuma sekarang mungkin agak luluh karena tidak ada yang menawar Conceição lagi di meja transfer gitu. Dan hanya Juve yang berminat dan memang menjadi skala prioritasnya Juventus, khususnya dari sang pelatih Igor Tudor yang mana menginginkan bahwa Conceição harus ada di tim Juventus di musim depan, karena dari beberapa pertandingan ke belakang lebih memilih Chico daripada Nico Gonzalez yang bermain di sisi kanan Juventus, karena memang secara permainan dan juga secara pendekatan taktik Chico lebih cair daripada Nico Gonzalez dari sisi manajemen taktiknya si Tudor. Dan memang
kalau dilihat dari case-nya ini memang agak jarang ya. Terakhir mungkin yang agak santer terdengar yang agak terkenal namanya dulu waktu proses pindahan Neymar dari Barcelona ke PSG waktu itu hampir sama. Cuma Neymar kayak memberikan uangnya untuk penambahan transfer dia bisa Iya. berjalan mulus ke PSG. Nah, cuma nggak nilainya nggak sefantastis Neymar memang. Kalau Neymar waktu itu 222 juta euro menjadi rekor dunia saat itu. Nah saat ini kan cuma ya 10 kalinya dari Neymar ya, cuma 24 juta euro. Ya memang Juventus secara keuangan ya nggak sebagus PSG atau klub liga-liga yang lain gitu, terutama Liga Inggris dan juga dua raksasa Spanyol. Tapi memang ini langkah konkret dari Juventus yang menegaskan bahwa emang si Conceição ini memang jadi skala prioritas yang paling atas untuk pembelian seorang pemain depan ya. Memang secara permainan dia sudah membuktikan bahwa determinasinya, gerintanya, dan mungkin darah dari ayahnya Sergio Conceição yang memang sudah jadi legenda tim-tim Liga Italia di zaman dulu dari Lazio, dari Parma, dari Inter Milan. Mungkin ini langsung turun ke anaknya si Chico Conceição ini ya, mana memang Juventus pun ingin merekrutnya secara langsung, secara permanen, dan si pemain pun memberi sinyal yang bagus bahwa dia ingin bertahan dan ingin membuktikan bahwa di Juventus masih bisa berjuang. Terlebih dia meneruskan nomor punggung tujuhnya Ronaldo kan di Juventus. Ini sesama pemain Portugal dan juga bekas nomor punggung mega bintangnya dari Portugal ya. Mungkin nanti ada sedikit mentalnya agak up untuk bermain di tim nasionalnya karena memang dia ingin membuktikan bahwa dia bukan menggandeng nama bapaknya, cuma dia memang harus membuktikan bahwa dirinya memang seorang Francisco Sesa yang pemain oke, bukan dari bawaan dari bapaknya. Gitu, Tias. Oke, jadi konsesor ini merupakan skala prioritas ya, Mas ya. Ya, mm-mm. Oke. Kalau menurut Mas Riki sendiri gimana nih, Mas? Mhm. Apakah pendapat atau mungkin mempunyai pandangan-pandangan lain? Silakan Mas Riki. Ya, saya sangat bahagia ya Trias ya. Jadi Karena favorit Ricky momennya nih. iya, karena pemain ini salah satu pemain favorit saya ya. Dia sangat menghibur di lapangan gitu dan enak banget kayaknya ya punya kaki secepat dia gitu ya kalau dribble gitu. Jadi ini pemain favorit saya pertama. Yang kedua adalah kalau pertanyaannya tadi kenapa dia sampai rela melepas 20% haknya demi transfer ya. Menurut gue ini komitmen ya Trias ya karena sempat waktu itu beberapa kali Conceição tidak bermain untuk Juventus. Kalau misalnya Juventus ini ingat dia pernah update story ya, story kekecewaan ya kan terlihat dan sampai viral waktu itu Ya, di beberapa berita. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia punya perasaan dengan Juventus gitu ya. Dia ingin membuktikan komitmen yang sangat tinggi gitu ya, ingin membuktikan bahwa level dia bisa lebih bagus daripada yang dia tunjukkan waktu itu gitu. Dan hasilnya memang sebenarnya terbukti gitu ya. Apalagi memang Tudor memberikan banyak waktu sama buat Conceição untuk bisa berkembang lebih baik gitu dan hasilnya kita bisa lihat sendiri gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah harusnya Conceição berterima kasih kepada Juventus. Kenapa? Karena dia mendapatkan tempat di tim nasional saat ini di Portugal setelah dia pindah yes. ke Juventus gitu ya. Tempat utama ya. Kalau misalnya dipanggil ke timnas mungkin udah sebelum di Juve. Tapi dia mendapatkan posisi tiga pemain di depan itu ya bersama Ronaldo dan juga siapa? Rafael Leao Rafael atau Leo. almarhum Diego Jota kemarin itu berkat Juventus menurut gua gitu ya. Karena sebelum bersama Juventus Conceição sulit untuk mendapatkan posisi itu gitu ya. Even bahkan di final terakhir kemarin aja pas di Nation League Conceição masuk ke dalam 11 pemain utama saat itu bersama Ronaldo ya dan Rafael Leo kalau nggak salah. Jadi menurut gua uh, tiga atau empat faktor tadi ya. Empat faktor itu yang menurut gue adalah alasan kenapa Conceição memang melakukan segalanya untuk dia bisa membuat dia bisa bertahan di Juventus gitu. Jadi keputusan yang sangat oke menurut gue. Gue suka sama pemain ini dan Juventus seharusnya beruntung dengan harga 24 sampai 27 juta aja dia sudah bisa mendapatkan pemain sebagus ini gitu ya. Dibanding lu cari pemain yang lain dengan harga 24 sampai Ya. 27 juta doang, lu bisa dapat winger berkelas yang seperti apa dengan harga segitu? Iya, Iya nggak sih?
Sekarang Iya, winger-winger betul. jago itu harganya udah di harga 35 juta, 40 juta. Bahkan kalau di Liga Inggris, kita tengok ke Liga Inggris, itu harganya udah di 60 Hmm, juta, 50 juta. Nggak yes. ada yang harganya 24 sampai 27 juta gitu. Jadi menurut gua ini adalah sebuah langkah yang bagus. Gua apresiasi untuk Conceição karena sudah memberikan komitmennya untuk Juventus, dan gue berharapnya dia bisa mengangkat tim ini jadi lebih baik lah musim depan. Kita rest on Scudetto lah, oke? Bersama Conceição. Yes, title race. Yildiz, Kolomwani, dan Jonathan David. Wih, keren. Oke, itu aja Trias. Itu dia ya pendapat dari Mas Riki yang sangat berbahagia banget nih dengan keputusan Konseksal. Dan rela melepaskan 20% ini merupakan komitmen ya dari Ya, Konseksal ya Mas Riki ya. Betul. betul sekali. Oke. Nah, ini dengan harga 24 sampai 20 juta ini menjadi nilai yang wajar bagi Konseksal atau terlalu mahal nih? Kalau tadi kan Mas Riki udah jawab ya, Ya, bahkan mungkin terlalu ya, murah ya untuk ya. Menurut aku itu terlalu murah. seorang winger. Ya, menurut aku itu terlalu murah untuk pemain sebagus dia. Kalau Mm. menurut aku kisaran dia tuh di 40 jutaan lah. Itu menurut aku udah paling oke lah buat Conceição gitu sih. Nggak tahu kalau Bio tuh. Kalau Mas Bio gimana Mas? Karena sudah mungkin ada keterikatan sebelumnya, jadi mungkin karena memang pembukanya di awal cuma 30 dari proses loan-nya, ya mungkin harga segitu Ya, ya sudah harga maksimal yang bisa ditawarkan Juve kepada Porto. Ya memang kalau case-nya seperti ini bukan dari awal pinjaman, ya harusnya memang harganya masuk akal sih harga segitu, karena dia termasuknya kan pemain muda, bukan pemain yang sudah ya. matang gitu ya. Oke, langsung aja kita ke materi berikutnya ya. Ini ada nama Matteo Tognazzi nih yang kembali mencuat dalam bursa perbincangan Sporting Director Juventus nih. Sosok yang dulu Hmm. sempat bekerja sebagai kepala scouting Bianconeri ini pernah menjadi salah satu arsitek di balik perekrutan pemain-pemain muda potensial seperti Kenan Yildiz, Huijsen, dan juga Suleni. Dan setelah kepergian Giuntoli, Juventus memang sedang mencari figur baru di level manajemen yang merumuskan arah Mercato musim ini dan juga proyek jangka panjang klub. Dan sempat dikabarkan bahwa hampir bergabung ke Arsenal. Ternyata hingga saat ini Tognazzi belum terikat dengan klub manapun nih guys. Nah, dalam dinamika internal ini, Modesto sudah resmi diangkat sebagai direktur teknik ya, dan tinggal Ya. satu posisi penting lagi nih, yaitu Sporting Director yang diharapkan sudah terisi pastinya sebelum 24 Juli atau sebelum pramusim dimulai ini. Nah, dukungan untuk Tognazzi ini juga datang dari legenda sekaligus bagian internal klub, yaitu Giorgio Chiellini yang dinilai punya pandangan strategis terhadap talenta dan juga manajemen Juventus. Tapi pertanyaannya, apakah Tognazzi ini benar-benar sosok yang tepat untuk memimpin visi Juventus ke depan nih? Apakah pengalamannya di bidang scouting cukup untuk membawa Juventus kembali kompetitif di level tertinggi, terlebih di tengah bulan Mercato yang sangat menentukan? Nah, pertanyaannya ini Mas Gio dan juga Mas Riki, apakah Matteo Tognazzi sosok yang ideal untuk posisi Sporting Director Juventus saat ini, mengingat latar belakangnya yang lebih banyak di bidang scouting? Kalau menurut Mas Riki gimana nih Mas? Oke, Tognazzi ya. Tognazzi itu sebenarnya bukan orang baru ya Trias di Juventus ya. Dia gabung ke Juve itu sebagai Foreign Country Scouting Supervisor. Apa sih tugasnya gitu ya? Dia sorry, dari Foreign Countries dia naik pangkat ke Head of Scouting di tahun 2022. Itu fungsinya apa sih? Fungsinya arsitek utama di Next Gen. Nah itu andalannya kita tuh Next Gen untuk jual-jual pemain, ya kan? Nah dia tuh yang megang tuh Next Gen. Ya pemain-pemain hasil scoutingnya dia yang kemarin dia coba untuk orbitkan di tim utama itu lumayan banyak loh. Dan Huijsen, Matias Sule, Kenan Yildiz, Radu Dragusin, sama Iling Junior. Jadi ada 5 pemain yang saat ini udah berkiprah di klub-klub besar Eropa tuh. Dan Huijsen di Real Madrid bahkan, Matias Sule AS Roma, Kenan Yildiz masih di Juve, Radu Dragusin gue nggak tahu lupa di mana sekarang yo. Masih di Tottenham nggak? Radu Dragusin. Masih, 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 Ya kan masih. masih di Tottenham ya di Inggris ya, sama Samuel Iling Junior masih di Aston Villa atau apa di mana dia lupa deh gue. Ya intinya 5 pemain itu sekarang udah berkiprah di liga besar Eropa saat ini gitu ya, dan memang apa namanya sempat pindah dari Juventus di tahun 2023 sampai 2025 ke Deportivo. Cuman sayangnya gagal saat itu. Deportivo-nya degradasi,
akhirnya dia lengser saat itu gitu ya. Cuman memang kalau kalau kita lihat sebenarnya Juventus punya 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 harapan dan menganggap bahwa orang ini punya potensi besar gitu ya untuk bisa masuk ke dalam jajaran manajemen gitu. Fokusnya lebih kepada pembinaan talenta muda, terus rekrut yang murah tapi visioner. Kalau yang gue baca seperti itu ya, sama pendekatan personal ke pemain dan keluarga. Contohnya dia pernah menemani langsung Dan Huijsen dan orang tuanya untuk yakinkan pindah ke Juve saat itu gitu ya. Jadi memang apa namanya orang yang mungkin bisa lebih dekat secara hubungan personal kepada para pemain dan bisa menjadi salah seorang yang apa salah satu dari 3 orang yang saat ini punya punya kapasitas di technical director saat ini kan di Juventus gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membawa angin segar untuk Juventus sih gitu ya. Kalau ditanya soal prioritas yang tadi gue sebutin visioner, rekrut pemain murah tapi oke, sama bisa apa namanya mata elangnya bergerak lagi ya untuk mencari pemain-pemain muda mana nih dari seluruh liga yang ada di Eropa untuk bisa bergabung dengan Juventus gitu sih Trias. Oke, berarti cukup ideal ya Mas Riki ya. Ya cukup ideal lah kalau aku lihat ya. Aku nggak kenal banget ya. Cuma baca secara beritanya dia punya reputasi yang cukup oke ya, walaupun sempat gagal di Deportivo atau Granada gitu, aku lupa. Itu sih Granada, Trias. Granada. Granada Ya, ya gagal ya, ya Ya, Granada. Granada. ya semoga bisa memberikan angin segar. Nah, kalau dari Mas Bio sendiri gimana Mas? Mas menanggapinya Mas? Iya, karena si Tonyosi ini kan memang orang lama Juve ya, sama memang mungkin John Elkan ingin menarik lagi ini orang lama Juventus yang bisa tarik yang oke siapa nih mungkin yang bisa dilihat karena posisinya dia sudah lengser dari Granada ya mungkin daripada ngambil orang lain lagi yang mungkin belum kenal culture-nya Juventus secara manajemen dan juga secara etos kerjanya dan juga budayanya mungkin John Elkan ya udahlah balikin lagi ya Tonyosi. Toh memang secara kualitas dia ngambil pemain extend yang tadi disebutin sama Ricky juga oke semua. Sekarang Yildiz ya Ya, jadi apa namanya kayak motor ya. nomor 10 Juventus, jadi golden boy-nya Ya, Juventus sekarang. Yang kelihatan sih itu. Dan Huijsen sekarang sudah sukses main di Real Madrid. Jadi apa ya? Dia sukses dari pemain yang bukan apa-apa jadi pemain transfer 50 juta euro tuh oke banget sih Huijsen ya, sebenarnya. Ya, tuh. mungkin secara dari nilai value pemain dilihatnya dari L kan seperti itu. Mungkin yang kalau toh nggak bisa mendapatkan pemain yang bisa dipakai di lapangan, mungkin bisa dipakai untuk dijual di musim berikutnya ya. Karena kan Harganya memang next gen ya, yo. iya, ya mungkin dia nggak di squad next gen lagi di musim depan karena sudah Iya, berlalang buana juga di luar Italia. Dan juga jangan lupa dia sudah dikenal juga sama Giorgio Chiellini yang sekarang jadi orang dalam juga nih, bukan jadi pemain ya. lagi. Jadi mungkin ada pendekatan secara pemain dan juga secara scouting nih, mana yang memang sangat cocok sama culture-nya Italia dan juga secara filosofinya Juve yang selalu ingin menang dan juga jangan lupa si kita sama Juve sama Tonucci itu terakhir Scudetto dia ikutan Iya, apa namanya betul. selebrasi di lapangan. Jadi mungkin ini mentalitas Betul. juaranya yang mungkin ingin dikembalikan lagi sama John Elkan via Tonucci ini. Mungkin dari squad-squad pemain muda ataupun nanti pembelian pemain-pemain yang mempunyai mentalitas juara karena Juventus berapa musim beli pemain yang nggak punya mental juara sama sekali gitu. Dan terbukti 2 musim ini kita sangat terseok-seok di Liga Italia dan juga di Eropa. Ya, mungkin ini secara Ya, harfiahnya ingin mengembalikan DNA-nya Juventus via manajemen yang sangat sudah mengenal gerintanya Juventus. Karena kita siapa sih Juventus ini yang rindu Scudetto? Terakhir kita Scudetto tahun berapa Ki? Sampai masih zaman Sarri kan udah kita, lama. zaman Sarri itu Iya, 2020 ya. zaman saat zaman Ya, Sarri ya sama Tonosi juga waktu itu masih ada di situ masih ikut selebrasi angkat trofi Scudetto Serie A gitu dan juga dia memang sobat kentaunya Chiellini di luar lapangan ya mungkin ini jadi suatu mix and match-nya karena si Chiellini punya pengalaman sebagai pemain dan juga leader dan juga legend di Juventus nah ini Tonosi sebagai orang dalamnya yang ingin mungkin perpanjangan tangannya dari Modesto dari John Elkan atau mungkin dari Chiellini langsung yang ingin ini pemain yang harus dibeli sama Juventus yang seperti ini karakteristiknya mungkin nanti dengan pendekatan friendly-nya si Tonyosi yang kadang kayak tadi contohnya ajak si Huijsen ketemu keluarganya untuk pendekatan ayo gabung ke Juventus ya. nanti dapat ini pendekatannya secara kekeluargaan secara friendly dan ini mungkin
salah satu cara buat Juventus dapat pemain bagus dan mencoba untuk bersaing title race bersama Napoli di musim depan. Gitu, yes. Oke, yang pasti mentalitas juaranya bisa kembali dipupuk ya Ya, oleh Matteo harus lah. Rojas. Nah, kira-kira nih apa saja sih Mas yang menjadi prioritas kerja nih yang harus segera dilakukan oleh Sporting Director Juventus, terutama terkait Mercato musim panas ini, Mas Gil? Ya, langsung tancap gas lah, karena memang kita kan kemarin sempat ikut FIFA Club World Cup ya. Karena itu memakan waktu yang mana klub lain kayak Napoli, kayak AC Milan, AS Roma itu sudah melakukan pendekatan ke beberapa pemain untuk diajak gabung ke klub mereka, terutama Milan dan Napoli yang udah dapat nama-nama besar kayak Kevin De Bruyne, kayak Luka Modric gitu. Itu kan nama-nama besar di Eropa gitu. Ya meskipun sudah uzur tapi pengalaman dan juga visinya masih kepake banget di Liga Italia gitu. Nah, karena memang Juventus nih kalau memang mau title race bersama Napoli. Sorry ya karena nyebutnya cuma Napoli yang masih oke gitu di musim depan karena yang lain Inter klubnya yo, Inter. masih ngebangun juga. Inter sama Cifu belum terlalu tune in karena memang pelatihnya kan baru dan pemainnya pun masih ada clash di dalam internalnya. Terakhir Iya, Lautaro Martinez clash sama Hakan Çalhanoğlu kan. Nah, itu Iya. Milan juga masih bareng Allegri sama Tarenya ingin meramu tim. Roma pun seperti itu dengan pelatih barunya. Ya memang yang lagi constantly secara performance ya memang hanya Napoli. Napoli aja. Iya, jadi mungkin kesempatan kita ya at least dua besar kita bisa masuk di musim depan kalaupun si Tonali ini memang bekerja secara maksimal untuk merekrut pemainnya. Ya, langsung tancap gas. Kalau menurut Mas Riki sendiri gimana nih Mas, prioritas kerja apa nih yang harus segera dilakukan oleh seorang sporting director Cari pemain lah. dari Udah jelas pemain? cari pemain. Karena kan memang yang tadi aku sebutin sebelumnya dia punya beberapa keunggulan dalam pencarian pemain kan. Trias visioner orangnya, dia bisa melihat pemain dengan harga murah tapi dia bisa berguna untuk kelangsungan tim gitu ya. Minimal kita punya pelapis yang oke lah Trias gitu ya. Walaupun memang kalau misalnya diambil dari dicomotnya dari pemain muda juga atau dari next gen misalnya yang nggak bisa dibilang sebagai pelapis yang maksimal ya. Makanya kita butuh teknologi untuk mungkin untuk mencari pemain-pemain yang memang bisa menjadi pelapis yang lebih maksimal dibanding pelapis-pelapis Juve saat ini gitu. Karena kalau misalnya kita berkaca ke FIFA World Cup kemarin kita habis-habisan cuy, bener-bener diacak-acak gitu. Kita nggak punya pelapis yang sebanding dengan tim utama kita gitu. Kalau Betul. misalnya Thuram cedera atau Locatelli cedera, habis udah tengahnya kita. Mau ngandelin siapa? Douglas Luiz, dia aja main satu musim aja kagak. Ya kan mau ngandelin siapa? Ya, Cope Manners saya cedera mulu gitu. Jadi menurut gua memang butuh lah sosok pencari bakat seperti anjir gue membuka luka lama nih seperti Opa Mogi dulu yo ya kan. Mogi. Ya, Iya mata mata elang bergerak nggak pakai mikir langsung dapet tiba-tiba langsung dapet gitu ya. Kalau mungkin sepak bola zaman dulu dengan zaman sekarang berubah nggak bisa pakai cara kayak gitu lagi ya, tapi mungkin memang butuh orang-orang yang seperti ini yang bisa memiliki kemampuan lebih untuk bisa bernegosiasi gitu sih Trias. Oke, langsung tancap gas mencari pemain. Nah, langsung aja kita juga tancap gas nih ke materi yang berikutnya. Ini Juventus kembali bergerak nih di Mercato dengan mempertimbangkan Andre, gelandang berusia 23 tahun, asal Brazil yang kini bermain untuk Wolverhampton sebagai calon pengganti Douglas Luiz. Wolves sendiri menghargai sang pemain di kisaran 35 juta euro nih guys, menurut laporan dari Sky Sport. Nah, namun langkah ini memicu pertanyaan besar di kalangan para Juventus ini nih. Sejarah Juventus dengan gelandang Brazil tidak terlalu menggembirakan, mulai dari Felipe Melo dan juga Diego Ribas hingga Arthur Melo. Semuanya gagal memberikan kontribusi signifikan di Turin. Bahkan Douglas Luiz yang baru datang juga belum terlalu meyakinkan. Nah, menurut Mas Bio dan juga Mas Riki, apakah keputusan Juventus mengejar Andre ini masuk akal jika dilihat dari sejarah buruk gelandang Brazil di klub Juventus nih guys. Silakan Mas Riki dulu boleh. Andre mengganti pemain Brazil dengan pemain Brazil. Aduh, Juventus harusnya harusnya bisa lebih belajar lah bahwa memang pemain-pemain yang tadi Tria sudah sebutin kan itu semuanya gagal ya. Dibilang hmm, bersinar enggak, dibilang cocok di tim juga enggak. Felipe Melo bisa cuma berantem doang di lapangan gitu ya. Douglas Luiz ya, jarang main. Ya, Diego Ribas juga. Diego Ribas dulu di Werder Bremen bagus banget pas masuk Juve ya, gagal gitu. Jadi menurut gua belajarlah dan berkacalah dari apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu ya. Menurut gue Andre 23 tahun mainnya di Wolverhampton Wanderers, kalau kita baca dari statistiknya aja sebenarnya udah nggak meyakinkan. Dia main ya, full tim 33 pertandingan di Wolverhampton,
tanpa gol dan assist. Bayangin dia ngapain di lapangan. Iya kan? Statistiknya menunjukkan seperti itu. Gue udah baca di sini 33 match tanpa gol dan assist gitu. Jadi menurut gue ya walaupun posisinya memang gelandang bertahan ya. Walaupun kalau gue lihat dari YouTube karena memang gue jarang melihat Wolverhampton main ya cukup oke gitu ya. Dia memang punya kapasitas sebagai breaker di lini tengah gitu ya. Mungkin bisa menjadi pendamping yang oke untuk Locatelli atau Kepren Thuram gitu ya. Tapi lagi-lagi pemain Brazil Trias gue tidak punya referensi yang cukup oke untuk pemain-pemain Brazil, jadi menurut gue no 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 no, cari pemain yang lebih oke. Oke, tidak masuk akal ya Mas, berarti ya skip ya. Skip 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 skip. Kalau Mas Bio sendiri gimana nih? Pasti setuju sih kalau Mas Bio. Kalau emang secara skill, memang kalau si Douglas Luiz kan cara bermainnya memang center midfielder juga sama, tapi secara skill di Aston Villa sama di Juve berbeda ya, karena secara atmosfer timnya juga beda, pendekatan timnya untuk mencapai prestasi juga beda. Dan mungkin ini Douglas Luiz agak kaget karena di Juventus mentalitasnya harus menang dan menang. Karena kalau di Aston Villa ya pemain tim papan tengah kan ya sosok aja menang. Oke, kalah kita coba lagi minggu depan seri ya oke aja gitu. Ya mungkin karena dia seperti itu ya mungkin agak flop juga, terlebih dari pemain ini juga nggak oke kan, kemarin sering memberikan gol-gol hadiah buat lawan gitu dari proses handballnya di kotak penalti, pelanggaran nggak penting ya, dan juga berkaca dari pemain Brazil yang dulu yang oke cuma Emerson doang sih. Ya Emerson dulu lumayan kayak lah. dari Vera itu Ya paling ya oke lumayan. sebenarnya. Ya. Terakhir juga Rubinho dulu kipernya itu pelapis tiga juga nggak kepake juga di Juventus Iya ya, udah memang lupa ya. kurang Ya, jodoh ya. juga sama pemain Brazil. Juventus jarang banget, mungkin Juventus mencoba pemain yang lain lah, jangan dari Brazil gitu. Karena mungkin memang Juventus nggak bisa nikung AC Milan sama Inter yang lebih cocok sama pemain Brazil ya. Dengan sejarah-sejarah pemain Brazil, Juventus kurang lah. Mendingan Juventus tuh lebih pemain Prancis, Argentina, atau Eropa Timur. Itu lebih oke sih. Karena kalau untuk dari Brazil dan juga secara permainannya, kayak tadi bilang Ricky, statistiknya juga kurang. Main juga di klub Wolverhampton Wanderers gitu loh, yang secara statistik dan juga kekuatan timnya lebih kurang dari Aston Villa, yang Douglas Luiz aja di Aston Villa memble ya, apalagi si Andre ini gitu. Takutnya dia kejadian lagi, kita dosa lama terulang kembali membeli pemain Brazil dari klub semenjana Liga Inggris, akhirnya flop juga, ya mending buat invest ke pemain yang lain gitu. Kalau tetap mau Brazil lah, mungkin kejar aja Edersonnya Atalanta yang udah Nah, oke di set mending lah ketimbang ya. si Andre ini. Iya, Ya. Satu gitu ya. lagi Trias. Satu lagi Trias. Apa tuh? Andre dari kata Andre Onana. Ah, itu dia tuh Andre Onana. Jadi agak-agak nyebelin ya Andre Onana ya, ya gitu Nah, lah bercanda. vibes-nya nggak enak ya. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya big no ya untuk Andre ya, Mas Bio dan juga Enggak Yes. Mas lah. Riki. Yang penting kan Hmm. cari nama-nama lain aja nih, atau mungkin cari pemain dari Eropa Timur ya, kalau tadi kata Ya. Mas Bio Iya, ya. ya, Hmm. betul. Oke. Nah, kalau menurut Juventini gimana nih? Apakah setuju atau tidak? Langsung aja komen di bawah. Itu dia Ya. tadi diskusi Trias bersama Mas Bio dan juga Mas Riki. Terima kasih banyak Mas untuk waktunya. Dan jangan Oke. lupa juga tonton terus Suara Juventini. Dan jangan lupa juga untuk follow, subscribe, dan juga share kemana-mana yang banyak ya pokoknya ya. Oke, langsung aja Trias akhiri. Fino alla fine. Forza! Forza Forza Juve. Juve. Woo! Terima kasih.